Oke, halo, tes tes. Oke. Oke, halo teman-teman. Eh, ya, halo, selamat malam. Hmm. Malam Kak Siva. Oke, kita coba langsung aja mulai ya. Jadi hari ini atau malam ini ya kita coba santai aja dan mungkin sambil juga. Oh, sekarang tanggal 2 Mei ya. Di sini mungkin ada yang merayakan Natal, selamat Natal. Jadi malam ini kita coba sambil bersantai-santai. Kok aku keringetan habis ini ya meditasi ya. Terlalu hangat. Nggak apa-apa lah. Jadi oke lah sambil-sambilan. Memang tingkat meditasi itu ya, ada yang cukup untuk santai, tapi kalau niatnya meditasi kundalini itu pasti anget atau panas gitu. Nah, aku tadi beberapa menit itu sambil cukup diam ya, santai. Tapi memang ini sih, pakai pakai titik di bawah itu untuk selaras. Biar malam ini itu ngalir aja. Aku ngomong untuk yang kemarin tuh kayaknya ada beban-beban yang masih tersimpan, kayak ngomong-ngomong soal corruption gitu-gitu. Nah, hari ini aku mau selesaikan itu semua ya. Jadi aku meditasi dan kayak menyelaraskan. Tapi efeknya tuh keringetan aku ya lah, panas-panas gini. Nggak apa-apa lah ya. Jadi waalaikumsalam buat Kak Novera dan waalaikumsalam juga buat Bang Agung. Jadi sambil ini aja ya, sambil kita absen presensi ya. Ada Kak Novera, ada Kak Syifa, ada Bang Agung, ada Kak Tien juga, dan Kak Yeni Kazi sangat bergabung. Jadi kalau aku pribadi, Kundalini itu sebagai penyelarasan dari titik cakra dasar, basic, titik cakra seks, titik cakra solar plexus, terus titik cakra jantung, anahata, titik cakra visuda, tenggorokan, titik cakra asna, dan titik cakra mahkota. Nah, ketika tadi titik cakra itu selaras, itu yang dari prananya sudah selaras, maka ada jeda atau ada sebuah kekosongan dari energi kundalini
atau menciptakan kebangkitan kundalini yang biasanya ada 3 manfaat. Pertama, spiritual ya, spiritual ya, pastinya. Kedua, lebih sehat karena lebih banyak selaras. Jadi aku tuh dulu jujur lebih banyak sakit-sakitan. Ya, tapi semenjak Kundalini aktif ya, memang gapnya antara aku dengan sakit kecuali bener-bener capek itu ya udah enggak lagi. Yang ketiga, pencerahan. Jadi tadi apa bedanya spiritual dengan pencerahan? Karena spiritual tuh masih tahap awal sebelum akhirnya ke pencerahan. Waalaikumsalam Bang Apong, waalaikumsalam Kak Yeni, dan kita mulai aja. Nah, cara mengaktifkan cakra kundalini itu gimana? Pertama, biasakan untuk menyadari setiap apapun yang telah kita sadari, apapun yang kita telah praktekkan, dipraktekkan aja. Apapun yang udah kita pelajari, dipraktekkan dulu. Nah, yang kedua, kita jadi tahu mana yang sebenarnya beban-beban mental kita, beban-beban emosi kita. Waalaikumsalam ya, Bang Eka Jaya Setiawan. Nah, jadi setelah itu mulailah bermain-main. Aku pakai kata-kata yang enak coba. Bermain-main dengan cakra. Ya, sebelum kita tahu efek daripada kundalini itu sendiri, cobalah bermain-main dengan cakra. Misalnya buat rasakan energi yang di tangan, kirim terima, rasakan elemen-elemen yang dalam bentuk prana, nah gitu. Ketika udah terbiasa, maka keringat aku makin keringatan karena habis kundalini, habis aku ini ya, habis aku kemarin tuh aku ternyata menyadari bahwa aku masih ada pendaman-pendaman kayak ngomongin korupsi itu kayak masih ada sisa-sisa sedikit pendaman dan ada rasa takut. Sekarang buyar semua, aku nggak takut apa-apa lagi ya. Jadi aku coba pakai kundalini dan semuanya clear hari ini. Tapi efeknya masih kayak keringetan nih. Apakah abang ngerasain itu semua? Aku ngerasain semua sakit semua. Apakah harus berikut tanpa bisa memilih? Oke, sakitnya itu Kak ini Kazi memang adalah sakitnya karena apa dulu nih? Sakitnya karena apa dulu nih? Apakah karena praktek-praktek kayak kundalini, cakra gitu? Atau memang dari awal memang ada rasa sakit atau memang tubuhnya punya gejala tertentu, punya indikasi apa gitu? Enggak, aku biarin aja kan Novera, biarin ini dulu, biarin lancar dulu. Ya. Kinandam, selamat malam Bang Set. Terus saya ada kelasnya enggak ya? Ada kelasnya enggak? Saat ini belum ada kelasnya. Aku mungkin nggak nyaman ya, iya, iya. Oke, oke, aku coba lap dulu. Nah, gitu deh ya. Aku pakai ini deh. Nice. Kelilipan keringat. Oke. Nah, jadi aku nyaman malam hari ini karena sudah terbebas dari rasa takut ya. Karena jujur aja memang kita tidak lepas dari rasa takut. Apapun itu, termasuk hasrat, keinginan gitu. Iya, karena aku mempelajari tentang cakra-cakra juga, ciri-cirinya aku juga kaget. Nah, ketika mempelajari cakra-cakra itu, ya, kita punya trauma nggak? Punya pendaman nggak? Karena itu energi. Selama kita punya trauma, pendaman, doktrin, dogma, dia nempel ke situ. Nah, efeknya dirasa oleh tubuh. Tubuhnya jadi mengeluarkan apa ya? Kalau bisa aku katakan upreaction, up reaction yang misalnya lihat ke dokter, dicek sakitnya itu dalam bentuk memang psikosomatis atau memang gejala-gejala yang udah termanifest termanifest akhirnya dalam bentuk fisik, memang jadi harus butuh perawatan. Selamat ya Bang, selamat apa? Mau dong dibantu rilis rasa takut? Oke, hari ini kita juga berproses untuk merilis rasa takut ya, malam hari ini meditasinya. Belajarnya di mana Bang? Oke, aku kenalan dulu sama yang mungkin malam hari ini baru bergabung ya.
hampir semua dari kepala sampai ujung udah dicek nggak ada masalah. Berarti psikosomatis. Berarti masalahnya kurang lebih karena ada pendaman emosi yang energinya nempel setelah belajar spiritual dan cakra. Nah, ini prosesnya Kak Yemi. Berarti setelah nanti kita proses, setelah kita kerjakan dengan kesadaran, ya, sadari dulu semua sensasi, semua proses, dan semua rasa nggak nyaman, termasuk rasa sakitnya itu, untuk bisa terselesaikan. Aku juga kayak gitu, psikosomatis. Oke, true self ya. Oke, sebenarnya memang psikosomatis merupakan salah satu kendala yang perlu kita sadari. Tapi sekarang udah nggak pernah muncul lagi. Apanya yang nggak pernah muncul lagi? Rasa sakitnya, gejala-gejalanya, apanya? Oke, tadi kan Bang Eka Jaya Setiawan nanya, belajar di mana Bang? Oke, kenalin, aku Fernando Pilanadam, aku merupakan certified dari hipnoterapis dan practitioner Neuro Linguistic Programming. Aku juga merupakan certified dari master, trainer, dan instructor Hypnoprana Quantum. Hypnoprana Quantum Healing, yang merupakan modalitas tentang kesadaran. Jadi ada certification ya sebenarnya. Ngelek-ngelek ya? Oke, masih ngelek nggak? Sebentar, sebentar ya. Ya, aku aman. Ntar ya, aku coba cek juga nih sinyalnya nih. Aman sih. Aku cek di ini, aku device aku satu lagi. Aman sih. Coba, masih ini nggak? Apa aku doang yang ngelek ya? Coba. Aman sih. Oke lah, sebenarnya aman. Oh, mungkin ya, mungkin kayak ini ya. Oke, mungkin yang lain aman, mungkin kayak ini yang ngelek. Oke, tadi aku udah kenalan, berarti aku belajarnya dari certification ya. Memang ada, tapi aku nggak buka certification, aku nggak jadi training lagi, aku nggak trainer lagi sekarang karena menurutku lebih enak, lebih cocok bagi aku pribadi untuk kesadaran ya. Aman, Nando, siap. Pak Ahmad ya. Oke, kita akan mulai. Jadi teman-teman, prosesnya standar seperti yang kita setiap malam lakukan. Pertama ada 3 segmen ya. Ada 3 segmen. Pertama adalah teori-teori ya, ngomong-ngomong tentang kesadaran dan segala efeknya. Yang kedua adalah meditasinya, dan yang ketiga tanya jawab. Karena ada yang hanya butuh meditasinya, hanya ada yang butuh tanya jawabnya, dan hanya ada yang butuh kesadaran-kesadaran atau ngomong-ngomong teorinya. Ini penting karena sebuah disclaimer dari awal, tidak semua orang cocok meditasi, terutama meditasi yang dibawakan seseorang yang mungkin bagi dia emang gak cocok aja. Yang kedua, mungkin tekniknya emang nggak mau untuk dilakukan. Sehingga tolong silakan cari yang lain tanpa ya menyalahkan meditasinya. Bebas Kak Shiva menghadap ke arah mana meditasinya. Untuk sekarang bebas. Untuk yang di sini. Yang kita sekarang pada malam hari ini. Memang ada beberapa, bukan hanya beberapa, banyak sekali teknik meditasi itu. Ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke tanah, ada yang harus di mana ya, harus ada yang di bawah matahari dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu kalau aku semua udah ku praktekkan ya, termasuk menatap matahari gitu ya, selama 1 jam gitu. Itu semua sebenarnya nggak terlalu penting. Aku pernah belajar banyak teknik meditasi tapi merasa gagal. Pertama, nah ini juga termasuk salah satu ininya ya, kendala ya. Makanya aku bilang tadi, teknik meditasi itu nggak penting selama kita sekarang tahu, aku udah punya kurikulum kurang lebih. Yang mudah-mudahan nanti ketika kurikulumnya udah jadi, ya kurang lebih hanya ada 80 teknik. 80 teknik. Jadi silahkan pilih tuh dari salah satu 80 teknik itu. Termasuk ya,
teknik tiduran di tanah gitu ya. Terus tegangin tubuh ya. Setelah itu lemesin lagi. Nah, terus teknik selanjutnya itu baru tegangin. Nah, teknik selanjutnya ada yang nggak perlu tegang. Kalau misalnya punya amarahnya tuh digetarkan pada saat lagi tiduran itu. Getar-getarkan gitu. Itu termasuk teknik meditasi. Iya Kak, jadi tapi sekarang lebih tertarik ke belajar kesadaran karena kesadaran itu yang utamanya, ya kan? Bang, kemarin tentang mirroring, apakah harus telanjang? Iya, iya, bercermin tanpa busana. Memang kayaknya aneh kan? Baru pertama kali dengar, iya apa sih? Justru itu Kak, ketika malu sama diri sendiri, itulah tekniknya. Itu yang harus benar-benar dilakukan. Menghadapi diri sendiri. Nanti makanya ketika sudah selesai mungkin mirroring, coba sekarang meditasi tempat gelap, benar-benar gelap. Yang ada kan hanya diri kamu sendiri. Kamu menghadapi dirimu sendiri. Kalau takut, nah apa itu yang menjadi ketakutannya disadari. Apakah dengan meditasi bisa menghilangkan pendaman-pendaman dalam diri, Bang? Iya, bisa. Karena ternyata meditasi nggak harus duduk diam. Iya, nggak perlu duduk diam. Oke ya, berarti gini, teman-teman, boleh nanti sambil di komentar-komentar berikan pertanyaan, aku akan ngomong materi pada malam hari ini, kurang lebih ya 10 menit aja. Kita, termasuk aku, ya, adalah manusia. Manusia yang menginginkan perubahan untuk yang lebih baik. Entah itu lebih sehat, lebih berlimpah, lebih sukses, apapun itu. Dan di saat yang bersamaan punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya beban. Di dalam kesadaran, ya, kita tidak merasa berbeda, tetapi di saat yang bersamaan paradoksnya, kita itu berbeda. Jadi gerakan itu termasuk form bentuk ya daripada ego ataupun kalimat kata-kata yang keluar itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi panutannya adalah dalaman batinnya, kesadarannya itu. Maksudnya gimana? Contoh tadi, ketika kita berbicara ya tentang apakah aku berbeda, coba sadari ini berasal dari kesadaran atau dari keterpisahan. Kebanyakan orang di luar sana, bukan yang ada di sini, mungkin tanpa sadar menganggap dirinya berbeda tapi dari keterpisahan. Maksudnya bagaimana keterpisahan itu? Hanya ada aku yang benar, yang lain salah. Aku adalah aku, yang lain bukan aku. Aku yang ini, yang dia merasa dirinya adalah namanya, statusnya, identitasnya, yang melekat dengan hartanya, melekat dengan jabatannya, melekat dengan emosinya, melekat dengan pikirannya. Sehingga dia ketika kepikiran sesuatu, dia mikir, dia mengira dia adalah pikiran itu. Ketika dia emosi, dia mengira dia adalah emosinya itu. Apa yang terjadi ketika terus lama-lama begitu? Maka pendaman muncul. Pendaman yang pendaman dari pikiran, emosi yang stuck, tidak mengalir, terjebak dalam tubuhnya. Membuat lebih banyak penderitaan dalam hidupnya. By the way, aku pakai AC nih, tapi masih keringetan. Artinya bukan soal ruangannya. Memang efek dari tadi aku pakai Kundalini. Jadi kalau kedengaran di mic ini ya, misalnya aku matikan ininya. Coba. Nah, ini kan suara AC-nya kedengeran kan? Bum gitu. Karena aku pakai AC. Tapi masih keringetan terus. Karena memang bukan soal ruangan ya. Tapi ini soal tadi. Karena efeknya dari dalam. Balik lagi jadi dari keterpisahan tadi ya. Ketika seorang merasa dirinya adalah tanpa sadar ya, egonya itu namanya. Yang kita bisa lihat yang terjadi banyak sekali diskriminasi, banyak sekali rasa kekurangan. Kenapa rasa kekurangan? Karena merasa dirinya terpisah dari apapun yang ada di semesta ini kan. Maka dia bukan
merasa bagian daripada itu, dia merasa bukan bagian daripada hewan, bukan bagian daripada tanaman, bukan daripada bumi dan isinya. Maka dia nggak peduli dengan yang lain, kecuali dirinya sendiri. Itu yang menyebabkan dia penuh dengan rasa kekurangan. Dia mencari apapun di luar dari dirinya, termasuk kekayaan, termasuk keberlimpahan, itu lewat dari rasa kekurangan. Jadi mungkin hanya mengikuti keinginannya, ya. Makanya ini aku tuh kalau dari dulu ya, semenjak selesai S1, S2, itu selalu aneh dengan kalimat-kalimat kita itu berjuang, apa ya, bukan berjuang, apa tuh, kayak kan lulusan-lulusan ini siap bersaing. Waduh, bersaing. Aku ada kesadaran yang bersaing ya. Nah, bersaing itu kenapa begitu? Karena memang sudah cetakannya ya, sudah sistem. Dimana kalau ini diteruskan, ya semua orang itu menganggap itu yang benar. Oke, itu nggak salah dengan kalimat begitu, tapi bagaimana dengan kesadarannya? User 5698041590740. Kundalini untuk apa dipakai, Bang? Biar apa? Gampangnya Kundalini biar kita selaras dengan cakra, titik-titik cakra. Bangkit spiritual, tubuh lebih sehat ya, tubuh lebih ngalir dari semua pendaman atau gumpalan ya, energi yang nanti menjadi sakit, terus bisa mendapatkan pencerahan. Lanjut lagi tadi, dan masih banyak lagi contoh-contoh kekurangan ya, tanpa kita sadari. Bentuknya ketakutan, kekhawatiran. Yes, bersaing yang bisa ke arah haus validasi kayak ini. Ya, jadi aku nih yang lebih baik daripada orang lain. Makanya banyak sekali film, banyak sekali drama itu ya, kan menunjukkan bahwa oh ternyata dia adalah CEO gitu. Rasanya jadi CEO tuh bagaimana? Atau enggak ada tokoh utama, dia MC, main karakter. Oh ternyata dia punya sesuatu yang unik daripada yang lain gitu. Terus dia diremehin sama di sekitarnya gitu. Dan itu banyak banget kan cerita-cerita begitu. Nah ini sudah jadi terbiasa, di mana selalu melihat atau melekat kepada ego. Ego ini semua cerita ya, cerita yang terbentuk. Lalu di mana kesadarannya kalau begitu? Nah, makanya balik lagi ke kesadaran ya. Kita sekarang beda daripada yang lain. Tapi bedanya tuh bukan merasa lebih baik. Bukan merasa lebih sadar daripada yang lain. Enggak. Tapi kita berbeda dari kesadaran. Itu maksudnya, ya kita tahu bahwa kita saat ini bisa menyadari apapun yang berada dalam diri. Pikiran, perasaan, emosi. Nah, ketika kita larut, nah jadi ketika kita sadar ya, kita jadi tahu kapan mau larut kepada pikiran dan perasaan, karena ketika kita bebas kayak ini, kita bisa memilih. Ya kan? Kadang-kadang bagus buat penyemangat. Iya. Masa kalau kita sadar, ya terus kita seakan-akan sadar, oh ternyata film cuma acting. Film hanyalah pura-pura. Ya, kita nggak bisa menikmati semua itu. Paling gampangnya gini, kita sadar bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu cerita dan ada peran masing-masing. Pertanyaannya cuma satu, apakah dia benar-benar masuk larut ke dalam keseriusan semua ini? Keseriusan cerita ini? Atau enggak? Nah, tapi ketika enggak, berarti kita bisa menikmati. Ketika kita nonton film di bioskop, dari awal sampai akhir sudah selesai. Sudah tahu selesai kan? Kita bisa menikmati film itu. Tapi bagaimana kita terlalu masuk ke dalam film itu sehingga kita mikirin terus? Pasti menderita. Ceritanya misalnya tragis, melekat ke dalam cerita itu. Jadi memang bagus buat penyemangat, iya karena kita sedang larut, dan larut nggak ada masalah. Sama seperti kita dalam hidup. Apakah kita terus larut dalam semua hal ini? Atau kita sadar sebenarnya bisa mengamati siapa yang larut dalam cerita itu. Nah gampangnya, ketika kita merasa berbeda sekarang, kita sadari perbedaannya itu, apa yang beda, nah, kita bisa lebih
aware, lebih sadar terhadap mungkin banyak orang di luar sana yang belum sadar. Tanpa tanpa harus kayak seakan-akan memberikan memberikan jarak gitu. Nggak begitu. Nah, akhirnya kalau misalnya memberikan jarak, itu masuk lagi ke bypass spiritual ego. Ya kan keringatnya nggak selesai-selesai kalau aku habis meditasi Kundalini tadi. Karena bawaan daripada tubuh aku tuh hangat. Hangat banget. Udah aku pakai AC ini benar. Ya, kita bukan emosi, bukan pikiran, bukan perasaan, kita penyaksi. Oke ya, lebih tepatnya nanti saat ya itu pun benar. Jadi ketika kita penyaksi, kita mengalami penyaksian itu. Kita mengalami ada subjek dan ada objeknya. Tapi saat sudah di penyaksian, bahkan tidak ada lagi yang namanya penyaksi. Yang ada hanya penyaksian itu sendiri. Tapi oke, ini udah betul. Kita bukan emosi, bukan pikiran, bukan perasaan. Nah, ini sebagai bentuk dari namanya pengalaman. Mengalami diri. Karena kalau dari salah satu kurikulum aku memberikan kesadaran ya, kita dari pengenalan, penyadaran, pengalaman, ya, barulah penyaksian. Ketika sudah penyaksian tuh sebenarnya lebih benar-benar total bahwa nggak ada lagi yang penyaksi, hanya ada penyaksian itu sendiri. Jadi katakanlah ya, ketuhanan menyaksikan segala sesuatunya sendiri, gitu. Untuk mempercepat manifestasi untuk mempercepat manifestasi bisa nggak Bang Kundalini itu? Bisa-bisa aja, selama kita tahu siapa yang menginginkan percepatan manifestasi itu dengan Kundalini. Karena yang paling penting sadar dulu tentang siapa yang menginginkan semua itu. Jadi Kundalini itu sebenarnya hal yang alami yang bisa kita sadari saja sebagaimana nafas. Cuman selama ini mungkin kita jarang banget melakukan Kundalini. Live juga dong YouTube. Live juga dong YT YouTube kan. Biar videonya nggak hilang. Aku ada rekamannya semua ini di YouTube kok. Ada di YouTube. YouTubeku tuh ini hanya kesadaran. Ku tulis ya. Nah, itu YouTubeku tuh. Jadi tulis di YouTube, tulis hanya kesadaran. Nah, di situ ada rekamannya semua. Oke. Tepatnya menjadi pengamat bukan penyaksi gitu ya. Pengamat dan penyaksi sama. Pengamat dan penyaksi itu sama. Pengamat ada yang mengamati dan ada yang diamati. Penyaksi berarti ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Tetapi aku cenderung memberikan saran kepada Anda, kepada kalian, jangan fokus di kata-kata dulu. Pengamat, penyaksi, ya, alami dulu. Karena ketika kita fokus pada di kata-kata, bias, nanti terlalu terlalu malah kejebak lagi di kata-kata. Termasuk apapun yang disebut sebagai kesadaran. Kesadaran, mengenali kesadaran, yang menyaksikan. Ini semua hanyalah label juga. Jadi kesadaran yang kita bentuk sebagai label untuk mengenali si kesadaran itu sendiri. Gua nggak bilang dari kemarin ada YouTube-nya. Ada. Masih sedikit juga subscribernya, jadi nggak usah. Tapi silakan kalau mau subscribe ya, silakan. Oke, sudah jam 21:33. Kita mau meditasi. Mau coba meditasi. Siapa aja yang hadir ini, semuanya sudah hadir ya. Kira-kira di sini sudah ada yang sering praktek ini nggak, Kundalini nggak? Atau nggak usah Kundalini deh, meditasinya aja. Meditasi cakra. Aku meditasi Kundalini bener-bener ya tadi ya, sampai nggak selesai keringetnya loh. Cuma gara-gara apa? Gara-gara mungkin yang dari kemarin itu kan beberapa hari yang lalu ya, dari aku kan ini setiap hari live malam, setiap malam kan live-nya selama 21 hari. Ini udah hari ke-19. Jadi beberapa waktu yang lalu itu aku kan bahas korupsi terus kan. Rupanya memang ngaruh teman-teman energinya. Nggak tahu kenapa. Ya udah, tadi aku sebelum live ini, aku meditasi Kundalini biar bersih aja sekalian. Nah, sekarang udah hilang, sudah selesai hilang, tapi keringet terus. Bukan keringet karena ketakutan, tapi karena ternyata efek untuk
lebih apa ya, lebih enak, lebih fresh aku. Aku jadi merasa lebih fresh aja sekarang. Karena ketakutannya udah hilang. Apa ya ketakutan? Kok aku takut? Aku mikir, aku sadari juga. Kok aku takut ya? Emang takut apa sih? Ya udah aku sadari aja. Hebat ya abang masih muda tapi jam terbang sudah tinggi belum? Nggak ada yang tahu jam terbang juga tinggi apa rendah. Siap meditasi bang, siap kan Overa. Kundalini katanya kalau salah bisa nggak tidur karena aktif terus. Makanya di saat yang bersamaan disadari, yuk disadari juga Kundalini dan efek-efeknya. Disadari itu apa? Dilepaskan semua pendaman yang kita rasakan sebagai apa itu momen-momen atau efek-efek Kundalininya. Karena ini penting, makanya sebenarnya gini ya, memang salah satu hal yang butuh diedukasikan itu kesadaran teman-teman. Karena spiritual tuh belum cukup. Salah satu praktek spiritual kan Kundalini. Tapi Kundalini, spiritual, dan segala atributnya itu tanpa dikenalkan atau diedukasi tentang kesadaran, itu punya kendala tersendiri. Salah satunya jadi nggak bisa tidur, jadi tubuhnya panas terus, jadi apa ya? Jadi aneh. Salah satu temanku tuh jadi aneh. Nah, kenapa aneh? Karena dia menyimpan banyak sekali pendaman-pendaman yang nggak terselesaikan, emosi-emosi itu. Nah, untungnya dia punya teman seperti aku, yang aku belajar struktur. Sementara mungkin dia otodidak kan. Aku belajar struktur dari dulu kan, makanya ada sertifikasi, ada semua yang sudah aku pelajari. Setelah itu, ya aku selaraskan dia, termasuk aku ajarkan teknik-teknik dan teori-teorinya yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Nah, sekarang selesai dia, aman gitu. Ya, Kundalini Syndrome. Nah, meditasi sering tanpa suara, mendengarkan suara sekitar aja, gerakan tangan ngikutin kakak yang 7 cakra. Ya, oke, sampai di situ aja udah cukup, Kak Syifa. Kundalini belum terlalu paham karena memang bukan butuh dipahami, tapi untuk dialami. Oke deh, nanti silakan pertanyaan-pertanyaannya ditulis aja, nanti kita akan jawab selengkapnya di Q&A. Ya, mungkin terakhir ya, aku sadarin ada rasa tidak nyaman ketika teman yang dibantuin malah selalu tidak menyalahkan, tidak bersyukur. Oke, fix, Kak Asti. Nanti kita bahas di Q&A-nya ya, yang tentang ini. Oke, sekarang kita akan mulai meditasinya ya, teman-teman. Hari ini kita sudah masuk ke meditasi 8, bentar berapa nih? Mana ini? 852 Hz ya. Di hari terakhir nanti itu sudah gabungan dari semua frekuensi. Oke, siap? Tarik nafasnya yang panjang dan hembuskan perlahan. Siapkan tempat duduk yang paling nyaman. Boleh duduk di sofa, boleh duduk biasa saja di kursi, ya. Mau berdiri pun nggak apa-apa sebenarnya. Mau berdiri gitu terus. Cuman apa ya? Nanti kayak berdiri diam terus nanti ada anggota keluarga yang lewat ngapain? Ya udah, duduk aja. Jadi duduk santai, nyaman, boleh dimanapun. Rasakan sekarang bahwa semua tegangan, semua beban dari tubuh, dari pikiran, itu lepas. Oke, kita mulai teman-teman. Kita akan mulai setelah menutup mata dan musiknya dimulai.
Oke, sudah boleh buka matanya. Aku akan mulai baca-baca ya. Dari atas tadi mungkin belum sempat ku baca. Karena tadi ada yang bertanya ya, takut gimana? Karena mungkin kebetulannya pada malam hari ini aku juga sedang meng-clearing takut itu ya, makanya aku langsung mulai dari cakra di bawah ini kan langsung. Dari yang bawah itu jadi bawah itu cakra dasar itu memang untuk menyelaraskan atau untuk gampangnya menyelesaikan ketakutan, rasa tidak aman, rasa ingin mengendalikan. Nah itu dasar, makanya basic itu. Makanya aku selesaikan itu ya. Kan dia otomatis dari bawah kan, baru ke menuju cakra seks, cakra plexus ya, dada, jantung, nah, sampai ke atas. Itu terus tuh, boom dari bawah ke atas. Makanya aku nggak selesai-selesai nih efeknya. Keringetan aja. Oke, kalau kalau mau praktek rasa rilis rasa takutnya bisa. Yang penting tuh mau pakai teknik apa? Tadi ikut meditasi nggak nih? Kalau ikut meditasi itu apa rasanya sekarang? Pak, aku pernah belajar banyak teknik meditasi tapi merasa gagal. Disadari yang merasa gagalnya. Memang sekarang disadari bahwa teknik meditasinya tuh hanya bukan bukan tujuan ya. Meditasi itu bukan tujuan. Yang pertama, yang kedua, sadari siapa yang merasa gagalnya. Si perasa, si yang merasa identitas telah gagal. Yang ketika memang ada yang cocok nggak cocok, tapi dengan kesadaran kita akan cenderung lebih mudah menemukan yang cocok bagi kita sendiri itu apa. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Aku sendiri ya teman-teman, ternyata dari semenjak aku belajar Kundalini atau cakra pertama kali, itu aku butuh waktu 6 tahun untuk bisa menghasilkan proses. Ya. Kenapa? Bukan menghasilkan hasil, bukan ke hasil ya, tapi ke prosesnya. Bahkan ke prosesnya aja, untuk hasil ke proses, untuk mendapatkan prosesnya aja ya. Karena dari semenjak 6 tahun itu aku nggak merasakan apa-apa. Ternyata apa yang terjadi? Karena aku punya kritis, punya rasa kritis. Ah ini nggak logika, ini nggak logis. Yang mana ternyata diriku waktu itu sangat sempit pemikirannya. Dan itu kenapa terjadi? Karena dogma, doktrin, dan keyakinan pendaman yang keliru. Sehingga pikiranku sendiri yang menyabotase bahwa it's not a real, it's just it's just not real gitu. Jadi tubuhku menolak, di saat yang bersamaan melawan kenyataan, realitas, yaitu melawan kesadaran sendiri. And that's annoying, nggak nyaman, nggak enak, menyebalkan sekali. Aku yang sekarang baru bisa menyadari ternyata diriku yang lalu, si diri palsu itu, yang merasa, yang memikirkan bahwa aku tuh dulu yang begini dan begitu, punya judgement, punya penghakiman, punya label itu sendiri, itu menyebalkan. Nah, sekarang disadari saja, termasuk si yang menyebalkan itu. Ya, karena ternyata meditasi nggak harus duduk diam ya. Tadi yang getar-getar, aku meditasi dia getar-getar, getar-getar gitu ada. Shiva Rahilah, meditasi.
tanpa suara ya, mendengarkan aja ya, mengamati aja. Gerakan tangan ngikutin yang di TikTok aku, ya oke. Tapi Kundalini belum terlalu paham, yang nggak perlu dipahami, yang penting coba aja yang 7 cakra itu. Dan tanpa mengharap Kundalini dulu. Karena tanpa mengharap, tanpa melekat pada si identitas yang menginginkan Kundalini itu, biasanya, dan tanpa perlu tahu, tanpa perlu waktu, kayak seakan-akan, nanti aku bisa nih, kapan, tahun depan. Tapi ya silakan saja praktekkan. Maka aku juga nggak bisa menjanjikan atau memastikan Kundalini aktif. Tapi ya itu memang kayak tiba-tiba aja. Surprise gitu. Kesadaranmu ngeprank sendiri dirimu bahwa oh ternyata Kundalininya udah jalan. Oke, aku sadari ada rasa tidak nyaman ketika teman yang dibantuin malah selalu menyalahkan, tidak bersyukur. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita sadari dan perlu kita praktekkan. Oke ya, kan tadi sudah disadari nih ada rasa nggak nyaman. Oke ya. Nah, setelah itu yang aku maksud disadari ini dipraktekkan nggak untuk tidak larut pada perasaan tidak nyaman itu. Ketika perasaan tidak nyaman kepada teman yang nyebelin itu muncul, apa kita cenderung untuk menyimpannya sendiri, ataukah mengalihkannya, atau hanya jadi kesel sendiri, mengekspresikan perasaan nggak nyaman itu, bahkan melampiaskan ke orang lain. Nah, kalau dari kesadaran ya kita proses perasaan tidak nyaman itu. Yang kedua, bagaimana caranya agar apa yang kita praktekkan nih, agar kita tidak lagi bertemu dengan orang-orang yang nyebelin. Kadang dalam saat-saat yang memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita cut off, mungkin dia rekan kerja, keluarga sendiri, atau bahkan pasangan sendiri ya, there's nothing we can do. Gini, apa perlakuan, gerakan itu udah nggak lagi relevan buat kita selama batin kita nyaman. Artinya, yang sebenarnya kita proses dan kerjakan adalah batin kita. Yang tadi nggak nyaman, yang tadi rasanya kesel, karena ada orang nih yang memang kayaknya dia nggak bersyukur nih, nyalahin orang, nyalahin siapapun gitu kan. Ya udah, nanti itu hanya sekedar gerakan daripada kesadarannya, termasuk juga realitas di dalam kesadaran kita. Berarti apa yang selanjutnya kita sadari adalah semua gerakan, semua perlakuan, semua daripada ego yang terjadi untuk kita sadari, untuk kita terima dulu ya, atau kita tampung, lalu kita rilis, kita lepaskan pendaman-pendaman dan semua perasaan emosi yang gak nyaman itu, kemarahan, kebencian, termasuk bahkan ketika sudah ada perubahan dalam diri dia, lebih baik itu dilepaskan juga. Dan tidak berharap untuk dia berubah. Tidak berharap dari keinginan itu berbeda dari kesadaran. Jadi dari kesadaran itu tetap ada kayak boleh nih berubah, tapi boleh juga enggak gitu. Tapi kalau dari keinginan, maksudnya keinginan dari rasa ingin mengendalikan, orangnya harus berubah. Tanpa disadari itu menggerogoti emosi kita terus. Kayaknya sebenarnya emosinya itu yang kita kerjakan setiap saat atau setiap hari. Godaan ketika meditasi adalah digigit nyamuk tapi tetap diam. Hebat juga sih. Hebat juga sih digigit nyamuk tapi tetap diam. Kondisikan coba ya, ruangannya, mungkin kasih kasih apa kelambu atau enggak semprot dulu ya. Nyamuk itu kadang rese juga, itu ganggu sebenarnya. Tapi kalau bisa dikondisikan lebih nyaman lagi tanpa ada nyamuk, kan lebih enak, lebih nyaman. Tapi kalau sampai digigit nyamuk tetap diam itu hebat juga ya. Jadi next atau kita sadari juga digigit nyamuk, oke. Tapi disadari untuk juga ada perubahan dari situ, ada kondisi yang lebih menyenangkan lagi di sesi selanjutnya. Tapi kalau ada kekesalan ya kekesalannya disadari. Muhlis Bahtiar, cara menyadari rasa takut, rasa khawatir gimana Bang? Oke,
Pertama, kita terima dulu bahwa pikiran itu fungsi utamanya pasti survive, bertahan hidup. Dari sejak zaman dulu, kita itu dengan otak, dengan pikiran, itu fungsinya untuk bertahan hidup, menalangi apa? Agar kita menghalangi ya, agar kita itu tidak mati secara cepat. Maka dia akan memberikan sinyal bahwa ini yang sudah terjadi. Ingat-ingat, dia tidak nyaman. Ya, dia nggak enak. Simpan mekanismenya. Maka mungkin kalau orang patah hati, sakit hati gitu ya, wah aku nggak mau lagi berpasangan, aku nggak mau lagi punya hubungan, jatuh bangkrut, wah ini gagal, wah gitu, hati-hati, oh, udah nggak mau lagi. Nah, padahal itu mekanisme aja dari pikiran, sadari pikirannya. Jadi ada yang sampai trauma gitu ya, disakiti ya, terus nggak mau lagi punya hubungan, ya it's okay, pilihan. Boleh nggak punya hubungan selama batinmu damai, bukan dari pendaman. Itu tipis banget kan, hanya dia yang bisa menyadari sendiri. Tapi kalau keluar bahwa kalau misalnya dia laki-laki ya, perempuan itu bla 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 begitu, oh, itu pendaman. Sama perempuan juga ketika dia mungkin mengalami kegagalan terus bilang laki-laki itu begini-begini, itu pendaman. Karena nggak ada yang salah dari luar, nggak ada. Realitas nggak ada yang salah. Ketika sudah nyaman terhadap diri sendiri, barulah dari situ ya gerakannya mau menikah lagi atau mau stay single, it's fine. Nah itu yang udah terjadi. Terus agar tidak lagi nih terjadi di masa depan, ketakutan, kekhawatiran muncul pasti. Itu mekanismenya, pikiran. Ya. Nah, coba kita sekarang sadari bahwa pikiran itu didesain dari dulu, dari sejak zaman survive, dari sejak zaman hunting, berburu. Dulu takutnya apa? Ya hewan-hewan buas. Kalau sekarang, di zaman modern, takutnya apa? Takut judgement, penghakiman orang lain. Makanya kita selalu bahwa berusaha untuk tidak tidak terpengaruh gitu. Padahal memang akhirnya terpengaruh juga gitu. Apa kata orang gitu? Apa kata yang lain? Apa kata dunia ini gitu? Takut banget. Jadi untuk menyadari rasa takut dan rasa khawatir itu sebenarnya mudah. Ketika merasakan sensasinya apa tadi? Sensasinya apa? Rasa takutnya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, yang menyadari, yang tahu bahwa sensasinya takut dan khawatir itu siapa? Yang tahu bahwa ada si emosi itu. Ada rasa takut itu. Artinya kamu bukan si rasa takut itu kan? Walaupun memang deket banget sensasinya. Kental, larut dalam situ. Tapi kamu bukan yang larut di situ. Kamu yang merasakan, yang tahu bahwa ada sensasi, ada rasa. Oke? Nah, jadi gampangnya udah tahu ada rasa, tinggal dari kesadaran bebas memilih. Mau diapakan rasa ini? Disimpan, dipendam, diekspresikan, dialihkan, atau disadari. Ya kan? Nah, oke. Nggak ada yang salah dengan semua pilihan tadi. Hanya ada konsekuensinya. Dan setiap konsekuensi punya alur, punya jalannya masing-masing. Tergantung kebutuhan juga, karena setiap dari pilihan itu juga termasuk daripada kesadaran. Tapi ada kesadaran yang memang kamu tuh ingin nggak lebih bebas lagi? Kamu tuh pengen nggak lebih meningkatkan vibrasi kualitas dari frekuensimu? Nah, caranya adalah dengan, karena di sini kita pakai cara menyadari, berarti kita pakai kata yang lain, jadi melepaskan pendaman emosi itu. Ya, ini terkesan diulang-ulang, tapi kan asik ya kalau misalnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya ulang-ulang terus ini, tapi ya mau gimana lagi, karena memang inilah yang kita praktekkan, yang kita kerjakan. Sehubung ada pertanyaan masih menyadari rasa takut, rasa khawatir, tinggal dipraktekkan dengan pelepasan. Nah, caranya melepaskan itu.
Ketika rasa takut dan rasa khawatir tadi, ya. Sebenarnya kalau dari kesadaran tuh ada dua ya, statement and asking. Terlepas daripada nanti tekniknya nanti ke mindfulness, ke Sedona method dan lain sebagainya. Contoh pertanyaan dari access consciousness, pernyataan dari access consciousness itu disiapkan semua perasaan tadi, terus nanti masuk ke ruang kekosongan, langsung sebutkan clearing statementnya. Right and wrong, right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, boys, prophet, and beyond. Mungkin baru pertama kali denger gitu ya, yang clearing statement kayak begitu, yang right and wrong, good and bad, pot and pock, all nines, boys, prophet, and beyond. Short, boys, prophet, and beyond, yang gitu-gitu. Nah, tapi karena kita di sini jarang banget dengar statement begitu, kita coba pakai yang pertanyaan. Salah satunya adalah Sedona method. Ada lagi pertanyaan mindfulness yang hidup ini apa, hidup ini netral, hidup ini perubahan, hidup ini adalah penderitaan. Tapi karena kita sering bahasnya Sedona, coba kita pakai Sedona ya. Ketika rasa takutnya muncul, rasa khawatirnya muncul, oke, masuk ke ruang kekosongan, yaitu batinum sendiri. Kalau terbiasa meditasi mudah, hanya dalam beberapa detik. Nah, ini dia sekarang, masuk dalam ruang ini. Aku juga sedang memunculkan rasa takutnya, walaupun kayaknya udah tipis banget. Nah, sekarang, si takut ini ada, dan aku tahu takutnya terasa. Oke, aku izinkan dulu kamu hadir bersamaku selama yang kamu mau. Oke, dissolve dia. Kalau sudah dissolve, clear, selesai. Kalau masih ada sekarang, bisakah aku melepaskan perasaan takut ini? Bisa. Maukah aku melepaskan perasaan takut ini? Mau. Kapan? Sekarang. Nah, selesai. Aku juga sambil praktek tadi itu. Barusan ini. Aku juga nggak tahu ya kenapa aku takut gara-gara bahas-bahas kemarin itu ya. Tapi sekarang udah hilang. Jadi ya kayaknya sampai aku nggak masalah konsekuensinya apa. Oke, betul Syifa. Oh, Bang Agung jawab Syifa Rahila. Betul, saya gitu-gitu tapi nggak kuat gatalnya, tetap saya garuk. Nggak apa-apa kan Bang? Iyalah. Jangan dibiarin aja. Pukul aja sekalian. Iya, makanya aku bilang tadi kondisikan, Bang Agung ya. Pukul aja, karena itu gatel. Tubuh itu sebagai fasilitas pertama untuk menyadari. Kalau sampai terganggu nggak enak, itu bakal bakal ke distract kita. Makanya tadi aku bilang ke Kak Syifa tuh hebat betul. Hebat sekali. Nyamuk itu gigit tapi dibiarin aja. Itu salah satu kesadaran yang udah high. Oke. Rasa merinding itu bisa jelaskan Bang, apa itu dibiarkan atau diatasi? Rasa merinding itu macam-macam ya ke Bang atau Kak Kinandam ini ya. Kalau dijelaskan itu butuh data aku ya, butuh data dulu. Yang jelas gini, dibiarkan atau diatasi itu jangan sampai pakai pikiran, tapi benar-benar praktek. Contohnya, nih, kan rasa merinding itu fenomena. Oke ya, sementara kita sadar sebagai nomenanya, nomena, fenomena, fenomena, nomenanya, fenomena, nomenanya, yang abadi, ini yang gerak-gerak, yang merinding, yang muncul, yang ada merinding yang gitu. Nah, kita coba sekarang sadari yang nomenanya itu. Sekarang setelah sadar sebagai nomena, sebagai kesadaran lah. Jadi jangan pakai pikiran. Ketika kita pakai pikiran, dibiarkan atau diatasi, dia akan cari jawaban lagi, dia akan muter lagi, dia akan spinning lagi. Dia akan hanya sekedar mencari cara dibiarkan, tapi sebenarnya dia nggak ngebiarkan. Dia hanya seolah-olah membiarkan. Nah, ini trikinya. Ini yang untuk menjelaskan kesadaran tuh banyak trikinya. Karena setelah kita tadi sadar sebagai kesadaran, sebagai nomena, dibiarkan dan diatasi itu sama. Bukan soal diatasi atau dibiarkan, tapi benar-benar sebagai kesadaran. Benar-benar dia netral dengan otomatis, dengan sendirinya. Tanpa perlu kita apa-apain. Karena kita yang sadar si rasa merinding itu, sensasi merinding itu, dan kita yang sadar yang si perasa, si yang merasakan, si identitas yang merasa.
ada perasaan merinding itu? Nah, coba bisa nggak disadari? Ada dimensinya satu, dimensi yang pertama perasaan rasa merinding itu, yang di belakangnya lagi si perasa identitas yang merasakan rasa merinding itu. Oke ya, Agung. Oh, jawab. Si Farahila. Agung kalau bisa tahan aja. Oke, bagus bagus ya. Hebat. Oke lah, nggak ada masalah mau ditahan, mau dikeplek juga nyamuknya tuh nggak ada masalah. Aku di pertengahan meditasi tergeletak tidur itu baik nggak tuh? Mungkin next time coba di kasur aja. Jadi biar di pertengahan meditasi tergeletak, takutnya itu karena deep trance banget. Nah, karena ini beda-beda kan tiap kondisi orang. Karena aku takutnya kenapa-napa. Coba next time tuh dibaring untuk di sofa ada ada sandarannya. Tidurnya itu sebenarnya tidur trance yang masuk ke dalam deep state, deep trance itu. Deep trance itu adalah kondisi di mana kita sebenarnya masuk ke dalam ke kedalaman meditate atau state meditate, ya state meditatif. Yang sebenarnya ya kita itu nggak tidur yang kayak tidur delta, tidur nyenyak, tapi kita tidur karena berada dalam gelombang otak yang sangat dalam, sehingga seolah-olah terasa tidur. Nah, sebenarnya kalau dalam proses hipnosis, ini yang sering banget dilakukan. Ketika seorang dalam kondisi begitu, disugesti, dipengaruhi, atau bahkan kalau dipakai dalam kasus-kasus penipuan, dia udah masuk dalam kondisi theta state, ya disitulah barangnya diambil, dan lain sebagainya. Tapi kalau karena kita aman dalam kondisi meditatif, ya itu bisa lah kita gunakan manfaatnya. Termasuk memprogram diri, menyadari diri, dan mengalami setiap tadi experience, pengalaman yang telah dirasakan. Setelah atau sebelum meditasi, sebelum meditasinya mau apa, punya niat apa, setelahnya apa. Itu nanti ada gap, ada jeda, ya, ada jarak untuk kita bisa menyadari dulu nih, sebelum berubah dan apa yang terjadi. Nah, jadi gunakan waktu meditasi itu untuk apa? Niatkan dulu. Jadi mau tergeletak tidur, itu nggak masalah karena udah terjadi. Udah ada proses dan niat yang bisa dikerjakan. Jadi saranku ya untuk Kak Runik Amalia, cari tempat yang aman, yang tenang, yang bisa ketika ketiduran itu nyaman. Oke. Nah, tanpa perlu kata-kata, karena kita bukan sesi hipnosis tapi sesi meditasi. Meditasinya tuh diniatkan dari awal mau apa. Ketika niat dari awal dia sudah terprogram, sudah masuk, sudah berkesadaran untuk bisa diproses dalam kesadaran kita. Maka kita melakukan meditasi, nah kita masuk ke dalam kondisi ruang itu dan terproses untuk menjadi sebuah realitas, new realities atau transisi lah. Jadi kalau misalnya selesainya ketiduran, terus bangun lagi, ya itu udah selesai, nggak ada masalah. Karena makanya tiap orang beda-beda. Ada yang perlu sebentar banget begitu, masuk ke theta state-nya itu sebentar, hanya kurang lebih waktunya 3 menit, itu udah enak banget, udah cocok. Saya habis meditasi ngerasa adem aja, tadinya gerah, padahal sambil ngipasin anak saya karena mati lampu. Ya, karena meditasi kita ini meditasi ketenangan, bukan meditasi kundalini kayak aku ya. Nggak usah. Oke, mau sakti meditasi gimana? Weh, para avatar ini avatarnya Krishna kan nih. Mau sakti, sadari dulu siapa yang menginginkan kesaktian. Aku nggak menolak di sini mau sakti, nggak ada masalah. Ataupun, jadi aku nggak menyalahkan atau menolak. Jadi gampangnya adalah, tapi aku nggak memastikan atau menjanjikan kesaktian. Tapi aku juga tidak menafikan kesaktian. Jadi sadari dulu si identitas pencari kesaktian itu. Yang menginginkan kesaktian tuh siapa? Itu dulu. Oh, banyak pertanyaan ya. Oke, satu-satu, tenang aja aku jawab.
Apa yang membuat Kundalini jadi aktif Bang ya? Sepengalamanku, dengan aku belajar selama kurang lebih 1 dekade dan mempraktekannya, meditasiku jadi aktif karena dari praktek banyak. Tapi aku nggak tahu yang mana akhirnya sampai ku jadikan sebuah kurikulum di satu meditasi aku yang di TikTok itu, yang paling banyak view-nya di TikTok aku. Sebelumnya tapi aku banyak yang menggunakan ini tantra yoga, ada yang begini, terus nanti gini, ada banyak gerakannya tuh banyak bener. Nanti ada yang begini, wih banyak. Dan itu setiap gerakannya tuh ada ini misalnya ini tadi apa? Ini nyentuh asna, ini nyentuh mahkota, nanti begini nyentuh jantung, nanti ini nyentuh flexus yang di bawah, basic semua kena tuh. Ada gerakan-gerakannya. Tapi aku nggak bisa bilang secara pasti bahwa kayak udah ini aktif gara-gara ini gitu. Tapi kalau mau dicoba bisa aja, dicoba dari meditasi yang aku siapkan di itu ya, di TikTok itu. Yang memang secara umumnya itu lebih mempercepat atau lebih mempermudah Kundalini. Basic ya, 7 cakra utama. Basic, cakra seks, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra ini, tenggorokan, cakra asna, dan cakra mahkota. Nanti sampai yang ke atas-atasnya itu kita udah nggak penting lagi, udah nggak mikirin. Yang universal cakra, yang galaktik cakra itu nggak penting. Yang penting yang di sini. Nah itu semua juga dengan mudranya masing-masing, mudranya. Jadi kalau mau lebih lengkap ya silahkan lihat di videoku, VT ya, video TikTok. Dan setelah itu sadari bahwa siapa yang menginginkan Kundalini itu aktif. Yang sadari aja, setelah itu Kundalini jadi nggak penting karena kamu sudah disadar ya. Nah, Kundalini aktif atau enggak itu cuma sebagai fenomena dan pengalaman. Gokil nggak sih? Aku masih keringetan terus. Di ruang ber-AC keringetan terus cuy. Takut dan khawatir perbedaannya gimana ya? Perbedaannya di sensasinya aja. Dan perbedaannya ya Kak Wiwik itu lebih ke yang penting tuh sensasi, itu sama-sama sensasi. Takut dan khawatir ya. Ketika takut gitu. Khawatir ya cemas. Kalau mau ditanya perbedaan spesifiknya, ya itu dirasa. Setiap orang punya rasa itu. Nah, tapi apakah ingin berada di rasa itu terus-menerus sehingga energi kita hanya untuk menolak terus rasa takut itu. Jadi habisnya tuh ke menolak rasa takut dan khawatir itu terus. Bukan untuk segera diproses, untuk segera disadari atau diselesaikan. Perbedaannya sih ya hanya perbedaan di nama aja atau di level frekuensi, level energi, tapi itu nggak penting. Yang penting tuh apa? Perasaannya kan, sensasinya. Oh, setiap mau releasing dihadirkan dulu ya. Bukankah itu jadi ada rasa memaksa, Bang? Jadi sadari dulu siapa yang ingin memaksa, karena setiap ingin releasing itu bukan soal pada saat memaksanya, tetapi pada saat kita mengetahui, menyadari ada si emosi itu. Nah, jadi gini nih. Ini pertanyaan bagus. Oke ya, aku coba jelasin pelan-pelan. Pertama, kita kan tahu emosi itu bisa hadir karena kita bisa sadari itu. Ya kayak ini ya. Ini cara yang kalau kita mau menghadirkan. Tapi kan ada momen-momen tertentu yang memang saat dia hadir dan saat kita terlarut dalam emosi itu. Oke, berarti pertanyaan bukan di sini kan? Bukan yang pada saat kita larut di momen itu, terus kita sadari atau kita releasing. Tapi saat dimana kita mungkin lagi nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba nginget mau releasing. Berarti kan sama aja sebenarnya. Karena emosinya dari awal ya di situ. Emosinya ada di pendaman kita. Dan itu nggak memaksa. Kenapa? Karena dari awal juga ada di situ. Kecuali kita ya emang nggak ada tapi diada-adakan.
kalaupun misalnya sekarang ya, kita sadar dan kita tidak punya pendaman itu, bisa nggak mengadakan emosi? Bisa, karena kita punya emosi itu. Sekarang, kalau misalnya nih orang acting, dia kan acting nih, acting. Dia kan nggak mengalami kejadian yang sebenarnya. Misalnya aktor atau aktris drama Korea. Tapi dia bisa nangis nggak? Bisa kan? Dia bisa menghadirkan emosi itu kan? Sampai akhirnya, bahkan sampai saking larutnya, jadi harus sampai di-cut. Ada yang aku lihat, ini bloopersnya itu. Wah, sampai akhirnya dia butuh waktu sejam untuk memulihkan kesadarannya kembali karena saking larutnya dia dalam peran itu. Nah, jadi yang dimaksud memaksa ini, rasa memaksanya itu ketika memang kita terasa nggak nyaman, terus akhirnya harus memaksa si perasaan emosi itu hadir. Berarti sadari siapa nih yang merasa terpaksa. Itu masalahnya. Kenapa dia merasa terpaksa? Karena ada si identitas, si pelaku yang merasa terpaksa untuk memunculkan emosi itu. Karena sejatinya ini adalah proses itu yang nggak ada masalah, mau hadir mau enggak, mau dihadirkan emosinya. Kendalanya cuma ada si yang merasa terpaksa. Karena aku juga punya banyak klien yang memang ketika masuk ke dalam kondisi trans pada saat di terapi, awalnya nggak muncul, kita coba masuki lagi ke suasana atau kondisi deep trance, masuk ke bawah sadar yang lebih dalam, dia mulai muncul tuh. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya ada si identitas si pelaku yang merasa terpaksa. Jadi sadari dulu si pelakunya itu. Jadi mungkin dia saking beratnya untuk mengakui emosi itu ada, maka akhirnya dia menolak dan merasa terpaksa. Ya, sadari dulu berarti si pelaku, si identitas yang merasa terpaksa akibat menghadirkan emosi-emosinya. Karena memang itulah pentingnya kita tahu ya, yang mana yang emosi, yang mana yang bisa kita sadari, dan mana si identitas yang merasakan emosi itu. Cara praktekkan, aksi aku menghapus seperti membersihkan rasa takut. Apa itu benar? Cara praktekkan, si aku, oke, menghapus seperti membersihkan rasa takut. Apa itu benar? Sejauh dari kalimat ini benar sih. Sejauh dari kalimat ini. Kalau benar-benar mempraktekkan kalimat di komentar ini, Kak Runik Amalia, benar? Ya benar. Momen perubahan irama nafas biasanya kita merasa kondisi kembali di awal. Mohon pencerahannya tentang pernafasan saat meditasi, Bang. Momen perubahan irama nafas, biasanya kita merasa kondisi kembali ke awal. Mohon pencerahannya tentang pernafasan saat meditasi, Bang. Biasanya kita merasa kondisi kembali di awal. Oke, what's the problem? Apa masalahnya? Pertama mungkin coba sadari siapa yang merasa kondisinya kembali ke awal. Apakah itu hanyalah sebagai perasaan atau sebagai kesadaran? Mohon pencerahannya tentang pernafasan saat meditasi. Kalau aku praktekkan, kalau yang kita praktekkan saat ini ya pernafasan biasa, mengamati naik turunnya nafas, titik-titik jeda, nggak usah titik-titik, jeda di mana nafas ini naik dan turun, atau masuk dan keluar. Nah, tapi ini nggak perlu dipikirkan. Nggak perlu kayak seakan-akan oh mana jedanya, nggak perlu. Makanya aku sarankan napas saja seperti biasa, hanya lewat hidung. Nanti kamu juga nggak akan fokus lagi pada napas, napasnya jadi terbiasa. Atau hanya bernapas seperti biasa. Jadi itulah meditasi nafas. Nggak perlu dipikirkan nafasnya. Oh, oke, nanti kita coba bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, kalau teman atau saudara lama, biar menghubungi gimana caranya?
Oke, kita agak spiritual sedikit ya, berarti pakai teknik spiritual sedikit. Saudara lama, biar menghubungi. Gimana caranya? Sekarang kita pakai teknik attraction. Coba, tapi gini, trikinya di sini. Harapannya ada, sadari siapa sih pengharapnya, yang kita yang mengharapkan untuk bisa menghubungi atau dihubungi teman lama. Setelah menyadari itu semua, selesai, maka sekarang kita coba tekniknya. Atraksi, attraction, penarikan. Visualisasikan bahwa saudara lama itu ya berada di depan kita, bukan di dalam pikiran kita, bukan di dalam otak, bukan di sini, tapi berada di depan, ya, berada di depan kita. Visualisasikan, bukan image, tapi visualisasikan. Semakin kuat visualisasinya, bahkan bisa mendengarkan suaranya. Nah, semakin terbiasa, setelah itu ungkapkan apa yang ingin dilakukan, menghubungi atau dihubungi. Setelah itu, ini banyak sih tekniknya, tapi aku pakai yang simple aja ya. Kan udah ada nih dia di depan. Udah nampak nih. Bukan dia, ini visualisasi. Setelah itu bungkus dia dengan energi. Bungkus, bayangin aja, visualisasikan aja. Lakukan ini selama kurang lebih mungkin 15 menit. Setelah itu selesaikan, dah lupakan. Coba lakukan tiap hari. Iya, tidurnya bukan tidur beneran karena niatnya untuk kesembuhan leherku ya. Jadi tidurnya cuma berada beberapa detik aja. Iya. Iya, karena itu tidur trans, Kak Ronik Amalia. Itu deep trance. Memang begitu. Jadi amankan aja. Jangan sampai apa ya istilahnya ngegeledak gitu. Jadi disandarkan aja. Itu nggak masalah, aman, sangat aman. Justru enak. Nggak ada orang meditasi tidur terus dia nggak bisa bangun, nggak ada. Jadi semua cakra harus aktif dulu ya Bang. Lebih tepatnya selaras. Oh iya, memang aktif sih. Aktifnya memang aktif itu cuma satu dari yang basic itu doang. Cuma dari basic. Karena sisanya udah aktif. Jadi aktif itu cuma satu di dasar. Itu doang. Berarti yang paling di concernkan atau diatensikan ya dasar. Yang rasa takut, merasa tidak aman, atau memang untuk memenuhi keselarasan di cakra dasar. Setelah itu aktif, yang lainnya, yang atas-atas itu ngikut kok, menyelaraskan aja. Dan yang pertama dan utama adalah sadari siapa sih yang ingin kundalininya aktif. Itu doang. Oh iya, betul, paham. Kayak nih. Saat apa tersendat Bang? Oke, tadi ini yang aku mau bahas. Tersendatnya itu apa gimana? Kayak jadi ada sesak kah? Kalau sesak kalau sekarang gini, coba napas seperti biasa. Kalau napas seperti biasa itu nggak ada masalah, terus pada saat bermeditasi jadi tersendat, oke, kita bisa kerjakan prosesnya di situ. Apakah awal cakra terbuka? Jadi Kak Kinandang, aku butuh data lebih ya. Kalau bisa chat ke aku, DM ke aku kapan aja. Ini aku butuh data lebih soal napas ini, biar aku bisa tahu nih mana yang harus diselaraskan atau mana solusinya. Apakah awal cakra terbuka itu rasa sakitnya berbeda tiap orang? Ya, efeknya beda-beda tiap orang. Salah satunya bisa jadi ada rasa sakit, tapi nggak semua orang mengalami rasa sakit. Ada yang rasa sakitnya bukan fisik, tapi penderitaan. Tapi di apa ya? Di disiksa sama orang lain. Karena itu fenomena gini, biar gampang tuh jangan pernah fokus pada fenomenanya. Ya, ini hanyalah energi.
energi itu eksistensi itu spektrumnya banyak, dari yang bawah sampai yang atas, dari yang low sampai high vibration gitu. Oke Mas, terima kasih, sama-sama. Just boot ya. Gitu Kak ini kasih. Jadi it's not about the phenomena, it's just energy. Cakra dasar tuh ada ya. Dia sebenarnya bukan di fisik sih, tapi kalau mau pakai fisik ya, dia tengah-tengah, gimana ya jelasin. Cakra dasar tuh di bawah intinya. Di bawahnya, di belakang, dia di belakang. Tapi bisa depan, bisa belakang, dia sebenarnya gini. Ini aku nggak bisa gambarin secara fisiknya. Cakra dasar tuh lebih tepatnya astral kan, posisinya posisi astral. Jadi ya aku coba sebut ya, di bawah sekitar bokong gitu. Tapi bukan di bokongnya banget, ada di titik dia. Oh gini, bentar. Tahu ini nggak? Tulang selangka atau apa sih ini? Aku lupa sebutannya apa nih. Tulang ekor. Terus ada lagi nanti beberapa ininya, beberapa sentinya itu di bawahnya. Iya betul, oke. Terima kasih Kak Yeni kasih ya. Aku tadi lupa tuh. Udahnya deket tulang ekor. Yap, thank you. Kak, boleh pendapatnya tentang quantum jam beneran nyata nggak? Jadi definisi daripada quantum jam tuh gini ya. Sebelum kita bahas quantum jamnya itu sendiri. Oh ya, Kinamdam, tulang sulbi. Thank you. Aku lupa tuh istilahnya soalnya. Tadi menjawab Cifarahilah. Jadi sebelum menjawab apa itu tentang kuantum jam nyata apa enggak, pertama definisinya dulu nih kita ketahui. Apa yang disebut dengan istilah kuantum dan jam? Kuantum itu ya jelas ya, mikroskopik ya. Disebut sebagai alam yang bisa melihat adanya partikel bersamaan di posisi di keadaan yang berbeda, di posisi yang berbeda, tapi terjadi di saat yang bersamaan. Namanya superposition. Bukan superstition, tapi superposition. Jadi yang kadang masih suka salah di dunia-dunia spiritual itu ya. Bahasa Inggrisnya tuh superposition, namanya teori superposisi. Oke, bukan superstition. Supersisi itu mitos. Superposition. Nah, superposition ini di mana partikel tuh dia bisa sampai berada di dua kondisi di saat yang bersamaan dan hanya bergerak berbeda, tetapi dia akan stay diam ketika diamati. Nah, amati ini apa? Kan kesadaran ya. Artinya begini. Ketika realitas itu berubah, ya definisi dari kesadaran itu, realitas itu bukan realitasnya yang berubah. Tapi dalam kesadaran, seluruh realitas itu sudah terjadi. Semuanya terjadi sekarang. Hanya ada frekuensi, hanya ada spektrum. Nah, dalam kesadaran kita, kesadaran si individu yang terpisah, yang merasakan nuansa dari pengalaman subjektivitas, yang disebut dengan jiwa, merasakan semua pengalaman itu berbeda-beda. Yang disebut dengan kesadaranmu, atau aku. Aku kecil lah. Aku kecil ini punya frekuensi di realitas yang semuanya udah terjadi. Kita ganti aku ini sebagai si 1.0. Kalau ada aku 1.0, maka ada 2.0. Maka ada 3.0. Kita biar gampang kita pakai contoh 1.0 dan 2.0. Oke? Karena semuanya udah terjadi, maka si 1.0 dan 2.0 ini udah terjadi bersamaan. Nah, sekarang si 1.0 kan mau ada perubahan ke 2.0. Gimana caranya? Itu yang disebut dengan quantum jam. Jadi, seluruh realitas itu sudah terjadi, tapi bukan realitasnya yang berubah, tapi kesadaranmu ya, bukan kesadaran, tapi kesadaranmu yang bergeser atau transisi.
dari yang 1.0 ke 2.0. Ibarat frekuensi radio yang banyak, ya, banyak digeser. Yang tadi mungkin kresek-kresek gitu, geser ke yang jelas dan bisa didengar. Nah, kesadaranmu tadi yang nggak jelas tadi, yang berada di suasana nuansa, kesadaran yang benar-benar kacau, nggak jelas suaranya, bergeser ke yang jelas, yang bisa didengar. Nah, kesadaranmu sudah sekarang bergerak ke 2.0. Jadi bukan realitas yang berubah, karena realitas yang satu dan A itu udah terjadi bersama. Itu yang mungkin menjadi dasar teori dari multiverse. Apakah nyata atau enggak? Silahkan dialami sendiri. Karena dari kesadaran segala sesuatunya udah terjadi. Karena kalau nggak dialami, itu hanya jadi sekedar kepercayaan, dan kepercayaan itu lemah, nggak perlu, dan kesadaran tidak mempermasalahkan percaya atau enggak. Nggak perlu, nggak penting. Tuhan nggak penting untuk dipercaya atau enggak. Nggak penting. Dialami, silahkan. Iya bang, saat nafas sudah normal, tiba-tiba tersendat. Saat nafas sudah ditarik, oh iya bang, saat nafas sudah normal, tiba-tiba tersendat. Saat nafas sudah tidak ditarik dan, iya bang, saat nafas sudah normal, tiba-tiba tersendat. Saat nafas sudah ditarik, saat nafas sudah tidak ditarik dan dihembuskan lagi. Ya bang, saat napas sudah normal, ya, tiba-tiba tersendat. Saat napas sudah tidak ditarik dan dihembuskan lagi. Oh, saat kembali ke posisi sadar setelah meditasi gitu ya. Oke, coba aku skip dulu pertanyaan Kinandam. Jika sudah tidak punya pendaman ketakutan, apakah itu berarti cakra dasar sudah aktif? Lebih mudah untuk aktif, Kak Novera. Lebih mudah pekanya, lebih mudah sadarnya, lebih mudah berkesadarannya. Lebih berada ke frekuensi yang mudah atau kuantum jam ke kesadaran di mana dimensi kundalini itu aktif. Nah gitu kalau kita pakai tadi pembicaraan kuantum jam. Sebenarnya nggak benar-benar clear pendaman ketakutan, cuma sadar ada si pendaman ketakutan dan akhirnya kita bisa apa ya? Ya sadari itu. Si pendaman ketakutan yang kecil ini. Sadar itu ibarat penghuni rumah, rasa yang ada adalah kamar. Tiap kesadaran keluar masuk kamar. Oke, aku masih ini nih, masih belum dapat gambaran pertanyaan Kinandam nih. Sendat-sendatnya itu. Oke, aku coba jawab ya. Itu pada saat di tengah-tengah meditasi atau pada saat setelah meditasinya? Sendatnya tuh gimana? Macet kah? Kayak sesak napas kah? Oke, aku coba jawab aja deh ya. Aku nggak tahu nih salah apa enggak. Oh, sangat di tengah meditasi. Oke, untung dikonfirmasi. Karena tadi aku mau jawabnya setelah meditasi. Oke, ini penting. Nah, oke, ini penting. Saat di tengah meditasi, kalau misalnya di normal, keadaan normal, itu napas nggak ada masalah, tapi di saat meditasi bermasalah, maksudnya tiba-tiba napasnya jadi macet, artinya itu adalah kondisi di mana kamu punya sesuatu dalam keadaan deep trance atau berada di kondisi state 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 of trance ya. Maka begini, sistem daripada pikiran itu sangat banyak. Dia bisa menutupi, dia bisa mengapatiskan segala sesuatu yang kamu anggap dia emosi atau anggap dia pendaman. Itu pikiran. Agar kamu tuh nggak terganggu sama si pikiran sama perasaan itu.
Nah, satu-satunya cara bagi si tubuh dengan kecerdasannya itu lewat nafas. Sehingga napasnya tuh seakan-akan jadi kayak susah. Aku pernah beberapa kali begitu. Bahkan dari efek meditasinya itu setelah selesai, bukan hanya sekedar sendat lagi, mampet. Padahal aku nggak flu. Mampet. Jadi setiap napas tuh kayak, apa ini ya? Pada saat aku sebelum mengenal kesadaran, nggak pernah begitu, nggak pernah. What's happening? Gitu kan. Kok begini ya? Nah, artinya coba aku tingkatkan kesadaranku lagi. Tingkatkan vibrasiku lagi. Selesai. Oh, ternyata jawabannya hanya ditingkatkan kesadaran ya, vibrasi ya. Aku nggak pernah begitu lagi ya. Oke. Nah, jadi dari pengalamanku begitu, dan untuk menjawab pertanyaan ini, biasanya, saking pikiran kita itu merasa sadar, pikiran kita itu merasa sudah tidak ada pendaman emosi, tapi ada satu sign tanda dari tubuh, kamu masih punya loh PR. Itu, kamu masih punya loh PR-mu. Dia sangat tipis. Apa itu? Ego. Nah, makanya seperti yang tadi kita bahas, ada beberapa lapisan daripada kesadaran ya, nuansa kesadarannya. Pertama adalah perasaan itu sendiri, ya, seperti perasaan tentang emosi, sensasi, itu perasaannya. Dimensi yang selanjutnya yang lebih ke belakang, itu adalah si identitas, atau si yang merasakan emosi itu. Yang di belakang itu bukan si yang merasakan, tapi si yang tahu yang merasakan dan yang dirasakan. Ya. Tapi sebelum yang di belakang kesadaran ini, ada si identitas, masih bentuknya identitas. Nah, karena dia di tengah-tengah, ini sangat tricky, sangat sulit memang. Karena yang biasanya paling mudah dirasakan emosinya, sensasinya, dan langsung menembus ke kesadaran tanpa batas, ya, yang sebagai kesadaran. Kalau kita belajar kesadaran. Tapi si yang di tengah-tengah ini loh, ini yang tricky. Itu yang aku juga dulu lama. Kenapa mindfulness itu aku butuh waktu sampai 3 bulan. Yang akhirnya salah. Mindfulness itu kayaknya cuma sebulan. Oh, ternyata aku nggak transisi. Terjebak dengan mindfulness. Terjebak aku di situ. Bahaya sekali. Oke, setelah dapat jawabannya, kenapa mindfulness aku terjebak? Karena masih ada si ego. Ego ini yang bisa jadi ego spiritual, ego bypassing gitu. Nah, ini kalau sekedar dari saranku aja, bisa jadi itu ego yang akhirnya dia terselubung dalam jalan kesadaran, ya. Dan akhirnya dia merasa, aku sudah sadar, aku sudah tidak lagi merasakan emosi, tapi tubuhmu tahu, tubuh kesadaran yang cerdas ini, bahwa sebenarnya masih ada sesuatu kok, yang tinggal sebenarnya diproses aja, tanpa perlu di judgment, tanpa perlu dihakimi. Nah, caranya mudah sebenarnya, ya tadi, salah satunya udah aku bilang, tingkatkan lagi kesadaran vibrasinya, atau biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, ya nggak harus lari, meditasi itu ke tempat-tempat suci, nggak. Tapi di pasar bahkan. Bukan meditasi di pasar terus diam, nggak. Ya, lakukan setiap kegiatan yang kamu lakukan tiap hari itu secara sadar, secara open awareness. Nah, dari situ tuh mulai tuh nanti ada kesadaran yang tahu, oh si ini rupanya si aku yang ego itu. Karena sebelum bisa sampai si aku yang ego itu memang agak sulit untuk dijelaskan juga. Semakin kalau kita berusaha pakai pikiran, ya, selama kita masih pakai pikiran nih, misalnya mencari-cari ego, makin dijauhkan sama pikiran itu si egonya. Bener, memang begitu. Masih kuat merasa sudah sadar, merasa paling spiritual. Oke, tanpa menjudge, menghakimi Bang Kinandam ini, kita bersama-sama sadari aja, nggak ada masalah.
Kadang ego diri dan self love beda tipis ya Kak. Banyak orang yang salah merhatikan. Ya itu jawabannya di banyak orang yang salah mengartikan. Tapi kalau berkesadaran, self love itu bukan perlakuan lagi dan bukan pengakuan, tapi self love benar-benar sadar tentang self love itu sendiri. Kita mencintai diri sendiri karena kita adalah cinta itu sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah ketika self love dipendam atau dilabeli, dijadikan validasi sebagai kata-katanya begini. Self love itu hasil daripada pendaman atau pengakuan rasa haus validasi dari orang dan labelnya dijadikan self love. And that's the problem yang Kak Syifa bilang bahwa banyak orang yang salah mengartikannya. Ya itu masalahnya gitu. Maka kesimpulannya ya dari meditasi pada malam hari ini ya, termasuk self love, termasuk yang merasa ini ya Bang Kinandam ya. Ego itu tidak salah, pikiran itu nggak salah. Ego ada untuk diri kita sendiri. Kita adalah ego itu sendiri. Meditasi apa yang bagus untuk menjadikan ego lebih baik dan bermanfaat, Bang? Nggak perlu menjadikan ego lebih baik. Karena kita seakan-akan menganggap bahwa ego buruk. No. Kita nggak perlu menjadikan ego seakan-akan buruk. Terima kasih juga sama-sama Kak Novera, silahkan. Jadi sebagai penutup juga dari aku, karena sudah banyak yang pamit, maka ego nggak perlu disalahkan. No, nggak perlu. Santai saja. Yang jelas, itu terjadi otomatis ketika kamu bisa self-love. Tapi self-love itu benar-benar sadar kamu adalah cinta itu sendiri. Nah, caranya mencintai diri seutuhnya pasti bisa terjadi untuk mencintai diri seutuhnya ketika satu, kamu bebas daripada apa? Bebas daripada ketakutan, pendaman ketakutan. Ya, mungkin kamu bisa takut saat-saat tertentu, tapi di saat itu juga kamu bisa membebaskannya. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, bebas dari pendaman emosi. Yang tahu adalah diri kamu sendiri, diri kalian sendiri. Sadari bahwa mungkin sekarang masih punya ketakutan, mungkin sekarang masih punya penderitaan. Ya sadari itu. Sebelum bisa menyadari itu semua, belum menerima totalitas seutuhnya ruang daripada kesadaranmu tentang pengalaman semua ini terjadi dan semua emosi itu, maka memang sulit untuk mencintai diri sendiri karena masih berada di objek, melekat kepada sebuah form, bentuk, identitas, label. Jadi saran dari aku, diterima atau dibiarkan apa adanya dari kesadaran, bukan dibiarkan dari sisi pikiran ego yang apatis, tapi dibiarkan apa adanya. Dibiarkan tuh secara kesadaran itu berproses sebagaimana mestinya. Ya, kalau kata Kak Syifa tuh, terima setiap rasa yang hadir, setelahnya letting go. Ya, bisa begitu juga. Keren Bang, penerimaan total PR saya siap. Terima kasih buat yang sudah hadir pada malam hari ini. Maka aku juga izin ya undur pamit. Kita akan bertemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Thank you dan see you later. Oke ya, bye-bye. Kita akhiri. Selamat beristirahat.